Selamat pagi anak-anak kelas 6A, kelas 6B, dan kelas 6C SD Santo Markus 1. Apa kabar semuanya? Harapan Pak Oris kita semua tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat meskipun kita belajar dari rumah. Kembali lagi bersama dengan Pak Oris dalam pelajaran agama, pelajaran kemarkusan. Oleh karena itu, tema pelajaran kita pada hari ini masih seperti minggu lalu, yaitu ketabahan. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kemarkusan kita, marilah kita buka dengan doa. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Kita berdoa sesuai dengan doa yang sudah disusun oleh Paulus di dalam PowerPoint ini. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, sumber kehidupan kami mengucapkan syukur atas segala karunia-Mu. Terima kasih karena Engkau begitu setia dalam mendampingi kami. Pada kesempatan ini kami ingin belajar kemarkusan. Bantulah kami agar bisa meneladani ketabahan Santo Markus dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Santo Markus, doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih anak-anak sudah mengikuti doa dengan baik. Berdoa dengan baik itu menunjukkan bahwa kita sudah mengikuti salah satu keteladanan yang diberikan oleh Santo Markus yang menjadi pelindung sekolah kita. Baik, tujuan kita belajar tema ketabahan pada hari ini adalah yang pertama, memahami pengalaman ketabahan Santo Markus dalam mewartakan Injil. Nanti kita akan membaca terlebih dahulu bagaimana sih pengalaman Santo Markus itu dalam hal ketabahan. Ketika kita sudah memahami bagaimana ketabahan Santo Markus, kita kemudian diajak masuk ke tujuan yang kedua, yaitu menerapkan ketabahan Santo Markus ini dalam kehidupan sehari-hari. Bisa saja kehidupan di rumah, kehidupan di tengah masyarakat, maupun ketika nantinya kalian masuk sekolah. Nah, ketabahan ini anak-anak untuk zaman sekarang itu dirasa itu sangat penting sekali dalam kehidupan bersama. Sehingga kita bisa menjadi pribadi yang kuat sama seperti Santo Markus. Baik, kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, anak-anak, kita bisa membaca kisah tentang Santo Markus itu dalam berbagai sumber. Tetapi saya tampilkan di sini apa yang sudah tertulis di dalam buku kemarkusan. Nanti saya akan kirim PPT-nya supaya nanti anak-anak bisa membacanya dengan jelas tentang Santo Markus ini. Baik, saya akan bacakan saja tentang Santo Markus. Judulnya, Pemuda yang menyaksikan Yesus ditangkap dan digiring ke Mahkamah Agung. Nah, ini diambil dari bacaan Orang Kudus sepanjang tahun halaman 194. Mungkin ada yang punya buku ini, nanti bisa baca cerita yang sama ya. Markus, pengarang Injil, berasal dari Yerusalem. Rumahnya biasa digunakan sebagai tempat pertemuan umat Kristen. Ketika Petrus dipenjarakan,
Banyak sekali orang Kristen berkumpul di sana dan berdoa bagi keselamatan Petrus. Setelah dibebaskan oleh malaikat, Petrus pergi menemui umat di rumah Markus. Semasa mudanya, Markus telah bertemu dengan Yesus, tetapi tidak menjadi seorang muridnya. Dalam Injilnya, Markus menceritakan bahwa ketika Yesus ditangkap dan digiring ke hadapan Mahkamah Agung, seorang anak muda mengikutinya dari belakang. Para serdadu hendak menangkap orang muda itu, tetapi pemuda itu meloloskan diri. Besar kemungkinan orang muda itu adalah Markus sendiri, karena peristiwa ini hanya terdapat dalam Injil Markus saja. Baik anak-anak, itu cerita tentang Santo Markus, bahwa Santo Markus ini menyediakan rumahnya untuk berkumpulnya jemaat atau orang-orang yang percaya kepada Yesus pada waktu itu. Coba kamu bayangkan saja ketika pertama kali agama Kristen itu muncul, pasti pengikutnya masih sedikit dan itu menjadi ancaman bagi kehidupan mereka, karena mungkin saja banyak orang yang tidak menyukai mereka. Seperti aliran-aliran baru zaman sekarang itu kan banyak ditentang. Kira-kira Kristen dulu seperti itu juga, banyak ditentang oleh kelompok agama yang sudah besar pada waktu itu. Tetapi Markus yang menjadi pelindung sekolah kita ini bersedia menyediakan rumahnya untuk mengumpulkan orang-orang Kristen. Nah, ketika Yesus ini masih hidup ini, anak-anak, Santo Markus itu belum menjadi pengikutnya. Seperti itu. Tetapi ketika Yesus sudah naik ke surga, Markus ini masuk menjadi salah satu orang yang percaya kepada Kristus. Bahkan dia rela mengorbankan nyawa dan waktunya untuk mewartakan Injil atau mewartakan sabda Tuhan sendiri. Baik anak-anak yang terkasih, kita bisa melakukan nilai-nilai kehidupan dari Santo Markus yang bisa kita praktekkan. Pertama itu, hidup itu memang tidak selalu mudah. Bahkan bagi orang yang memiliki kepribadian tangguh dan kuat sekalipun, akan selalu ada masa di mana kita itu begitu lelah dan merasa tidak mampu menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan kita. Lebih-lebih jika masalah tersebut datang itu secara bertubi-tubi, tidak pernah berhenti, datang secara terus-menerus. Kita tidak akan mengalami fase yang sama dalam hidup ini, sebab waktu dan kebutuhan lainnya akan membawa kita kepada masa-masa dan juga kondisi yang berbeda. Itulah hidup yang sesungguhnya. Hidup yang berwarna dan memiliki banyak misteri belum tersingkap di depan mata kita. Jadi hidup itu misteri. Kita tidak tahu besok kita akan jadi apa. Kita tidak tahu besok itu yang terjadi dengan diri kita itu seperti apa. Nah, jadi hidup itu adalah misteri yang nantinya akan tersingkap atau terungkap satu persatu ketika kita menjalani kehidupan ini. Anak-anak, untuk menjalani hidup seperti itu, sebesar apapun persiapan yang kita lakukan, tidak akan pernah cukup. Bahkan ketika kita merasa persiapan kita sudah sempurna, bisa saja itu akan nanti tidak sesuai dengan persiapan kita. Oleh karena itu, saya katakan bahwa setiap persiapan kita itu belum tentu memuaskan apa yang kita lakukan, apa yang kita ikuti nantinya. Nah, untuk menjalani hidup seperti itu, yang kita butuhkan adalah mental yang kuat.
Bahkan kita telah menempa mental baja di dalam diri kita, bahwa dalam menghadapi berbagai situasi yang ada di dalam kehidupan kita, kita perlu memiliki mental yang kuat. Karena dengan mental yang kuat ini, kita bisa menjalankan segala sesuatu itu dengan baik. Selalu ada waktu di mana kita merasa lemah dan terpuruk. Dan itu sesuatu yang sangat wajar. Sebab kita ini manusia yang tidak sempurna. Kalau misalnya sudah sempurna, untuk apa kita memiliki kekurangan? Untuk apa kita membutuhkan orang lain? Nah, jadi wajar saja kalau misalnya masih ada hal-hal yang lemah atau terpuruk di dalam hidup kita. Baik, kita lanjutkan anak-anak di sini. Tidak perlu merasa berdosa ya, atau sedemikian bersalah. Kita harus menjadi sosok yang sedikit lemah atau berbeda dari biasanya kita tunjukkan. Bahwa memang manusia seperti itu, tetapi dibutuhkan kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita itu bersalah atau berdosa. Bukan berarti tidak perlu merasa berdosa itu supaya kita sombong, tidak. Tetapi kita perlu mengakui bahwa kita memang salah. Itulah mental yang kuat. Semua orang juga pernah merasakan hal yang sama. Bukan hanya kita tentunya. Jangan memaksa diri untuk menjadi sosok yang sempurna di mata semua orang. Sebab ini akan sangat melelahkan dan membuat kita muak dengan diri kita sendiri. Ada banyak orang dalam kehidupan kita yang kita jumpai, mereka itu berusaha untuk menjadi orang yang sempurna kepada siapapun. Sekali lagi saya tekankan bahwa kita mungkin ya merasa sempurna di depan seseorang, tapi belum tentu bagi semua orang. Jadi kita nanti ketika buat seperti itu, kita akan merasa muak dengan diri kita dan membuat diri kita lelah karena kita melakukan sesuatu supaya dilihat orang. Nah, anak-anak, kita tidak harus menjadi kuat setiap saat, karena pada suatu titik hal itu mungkin saja menjadi sebuah pekerjaan yang sangat sulit, bahkan mustahil dilakukan. Ini sangat penting sekali anak-anak. Jadi jangan memaksa diri untuk selalu sempurna. Dan itu mustahil dilakukan. Sesulit apapun masalah yang kita hadapi, akan ada penyelesaiannya jika kita tabah dan berpegang teguh pada iman akan Allah. Sebagai orang Kristen, iman kita akan Yesus yang adalah Allah. Sungguh Allah, sungguh manusia. Markus adalah salah satu pengikut Yesus. Dalam cerita tadi dia menunjukkan betapa tabahnya si Markus. Ketabahannya itu terbukti ketika ia menyaksikan penderitaan Yesus Kristus. Pengikut Kristus hendaklah belajar dari pribadi Santo Markus. Salah satu sifat Santo Markus yang perlu kita teladani tentu saja ketabahan. Ketabahan merupakan sikap pengendalian diri seseorang dalam menghadapi suatu permasalahan. Sekali lagi, ketabahan itu sikap pengendalian diri seseorang dalam menghadapi suatu permasalahan. Orang yang memiliki sikap sabar akan bermanfaat baginya dalam menyelesaikan semua kesulitan dan masalah-masalah yang dia alami dalam kehidupannya sehari-hari. Baik anak-anak, setelah kita membaca dan juga meneladani ketabahan Santo Markus, saya mengajak kita untuk mengerjakan soal ini. Baik, nomor 1. Siapa pemuda yang menyaksikan Yesus dibawa ke Mahkamah Agung? Yang kedua,
Apa nama kota tempat tinggal Markus? Yang ketiga, mengapa Petrus dipenjarakan? Ini tadi tidak ada di cerita secara runut, tetapi di situ ada cerita tentang Petrus. Yang keempat, mengapa banyak orang berkumpul di rumah Markus? Dan yang kelima, apa pesan yang mau disampaikan oleh cerita untuk kita sebagai kelas 6 SD Santo Markus? Jadi anak-anak, itulah tugas yang mesti kalian kerjakan di rumah dan jawab di buku catatan. Nanti akan ditambahkan tugasnya. Tugasnya sangat sederhana sekali. Kita lihat sekarang tugas yang lain. Baik, ini tugas yang juga nanti akan dikerjakan oleh anak-anak di rumah. Yang pertama, tulislah usaha-usaha yang bisa kamu lakukan supaya menjadi orang yang memiliki ketabahan. Sekali lagi, tulislah usaha-usaha yang bisa kamu lakukan supaya menjadi orang yang memiliki ketabahan. Nah, setelah kamu menulis itu anak-anak, tugas yang kedua adalah praktikkan usaha-usaha tersebut dalam kehidupan sehari-hari, terlebih khusus di rumah. Memang BDR itu sulit, mungkin kadang membuat kita emosi, tetapi tema hari ini sangat cocok sekali untuk menguji kesabaran dan juga ketabahan kita. Maka tulis dulu usaha-usahanya, lalu lakukanlah itu. Nah, minggu depan laporkan usaha-usaha itu pada saat Google Meet atau Zoom. Mohon ini dikerjakan dengan serius dan saya nanti akan tanyakan satu persatu. Oleh karena itu, anak-anak, dengan adanya tugas ini, saya mengajak kita untuk meneladani ketabahan Santo Markus meskipun dia harus menghadapi berbagai tantangan dan rintangan sebagai pengikut Kristus, tetapi dia tidak menjadi lemah, tetapi justru dia menjadi kuat untuk menunjukkan keteladanan dalam hal sikap ketabahan. Oleh karena itu, mari kita lakukan, terapkan nilai ketabahan ini dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Tabah untuk mendengarkan nasihat orang tua, karena orang tua adalah orang yang selalu memperhatikan kehidupan kita, dan kita layak untuk menaruh respek, hormat, dan juga kita tabah untuk mendengarkan nilai-nilai kehidupan yang diberikan oleh orang tua. Baik anak-anak, demikian saja pelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang diajarkan oleh Pak Oris sungguh-sungguh dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terlebih khusus tentang nilai ketabahan ini. Mari kita bisa belajar dari Santo Markus yang selalu tabah dalam melewati setiap rintangan kehidupan yang dia alami. Kita tutup pelajaran kita dengan doa. Marilah kita mengambil sikap doa yang baik dan yang benar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam pelajaran hari ini. Bantulah kami agar bisa mengembangkan diri dan meladani Santo Markus menjadi pribadi yang tabah. Biarlah nilai ketabahan itu berkembang dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Markus, doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi, Tuhan memberkati.